Saudara, ada ayat yang keras yang mengatakan gini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apa artinya kita nggak boleh berteman dengan orang-orang yang non-Kristen? Bukan begitu konsepnya. Saudara, persahabatan itu beda sama pertemanan. Pertemanan kita cuman ya teman-temanan aja gitu loh, cukup tahu ya kan, mau nggak mau teman satu kelas, teman satu kampus, teman satu band. Cuman persahabatan kita berbagi nilai. Berdiri di jalan orang berdosa itu berbagi nilai sama mereka. No, kita nggak berbagi nilai. Kita justru membagikan nilai yang kita dapat dari firman Tuhan. Oke? Nilai-nilai ilahi itu justru yang kita mau bagi sama mereka. Shalom semuanya, thank you buat kehormatan ini Pastor Dieter, thank you. Saya cuma ngelihat dari postingan aja saudara gereja ini. Dan bersyukur Tuhan yang benar-benar menyatakan kehendaknya atas pelayanan hambanya, bahkan sampai mengembalakan sebuah gereja. Saya tidak seberani itu karena Tuhan belum nyuruh. Sederhana, banyak yang nanyain lu gak mau bikin gereja. Gue bilang kalau Tuhan gak suruh gue gak mau bikin apa-apa. Intinya bukan tentang melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang rasanya diperlukan, bukan itu. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara, kita akan dihakimi di hadapan Sang Hakim Agung. Yang kita harus bertanggung jawab atas apapun yang Dia ingin untuk kita lakukan. Jadi bersyukur buat kesempatan indah ini. Saya mau dapat bagian sharing yang saya sangat suka soal firman Tuhan yang menghidupkan, life giving word. Ada momen di mana Petrus atau lebih tepatnya murid-murid Yesus lah, banyak yang ikut Yesus. Jadi murid Yesus waktu itu sempat sampai di jumlah yang cukup fantastis. Dan dia khotbah sesuatu yang sangat keras. Dan akhirnya berkurang berangsur pendengarnya dan tinggal 12 murid inti. Dan di momen itu Yesus nanya sama mereka, lu kenapa masih pada di sini? Dia juga tahu murid-muridnya juga pasti tersinggung juga sama khotbah kerasnya Yesus. Dan menarik apa yang Simon Petrus katakan, dia bilang, your word is life. Kata-katamu adalah kehidupan. Kami mau kemana lagi, dia bilang gitu. Ya, dan itu Yesus katakan itu bukan dari dirinya sendiri, dari si Petrus sendiri, tapi dari Roh Kudus yang menyatakan kepada kita pentingnya firman Tuhan. Pentingnya untuk datang kepada Yesus dengan motivasi yang murni. Saudara, zaman itu ketika orang dengar Yesus motivasinya banyak. Yang sakit pasti pengen sembuh, yang miskin pengen kaya, yang jomblo pengen ketemu pasangan hidup, yang nganggur pengen dapat kerjaan, kan gitu. Sama kayak kita semua ikut Yesus awalnya ada modus di belakangnya. Tapi over time, sambil kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita makin belajar ini bukan tentang kita. Ya, ini semua tentang Dia. Nah, kita diundang untuk ambil bagian dalam kisahnya. Dan ini kehidupan yang terbaik. Yuk kita ada 3 poin hari ini, saudara. Pertama di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya bagikan dulu 3 poin secara besar. Poin pertama namanya firman yang menghidupkan. Bagi Anda yang gak suka nyatet, saya saranin bisa dimulai. Saya takutnya nanti depan pintu sorga ditanyain catatannya mana. Gitu. Ini daripada mending kita jaga-jaga ya. Gak ada ruginya kok nyatet. Ya, catatan paling bagus tuh surprisingly itu di posting. Nah, minimal Anda punya Facebook tuh kayak Roh Kudus kadang suka ngingetin 5 years ago kan gitu. 5 tahun yang lalu. Ya, ketika lu enggak terlalu dengerin firman tapi biar eksis lu posting poin-poin khotbahnya, biar kelihatan rohani. Dan ternyata Tuhan berbicara waktu itu cuman kamu enggak terlalu dengerin, tapi 5 tahun kemudian Facebook ingetin. Dan kadang di momen-momen itulah firman Tuhan baru kepake buat kita. Kadang ketika kita dengar kita enggak relate karena pergumulan kita bukan di sini. Ya, kita baca Alkitab kayak baca kolom zodiak di majalah, tau gak lo? Kayak pas banget nih sama gue gitu-gitu. Sebenarnya gak ada urusan firman Tuhan mau pas apa enggak, itu kehidupan. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Jadi jangan selalu ngerasa kayak firman Tuhan hari ini enggak relate buat gue, enggak. One day pasti akan kepake. Ya mungkin bukan buat saat ini, makanya apa? Terima dulu, masukin dalam hati. Hati kita tuh kayak penyimpanan. Tempat penyimpanan storage, dan apa yang kita masukin itu yang akan menentukan nanti antara hatinya rusak atau hatinya bertumbuh, kan gitu. Ya, dan apa yang keluar dari kehidupan kita berasal dari hati itu. Apa yang kita masukin di hati kita. Poin pertama judulnya adalah firman yang menghidupkan, seperti judul dari tema hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama apa? Mengajar. Baru kedua untuk menyatakan kesalahan. Orang yang diajar pasti akan dikasih tahu salahnya di mana. Kalau Anda
Ngakunya belajar, ngakunya berada dalam pengajaran, di bawah penggembalaan, di bawah pemuritan, tapi nggak pernah nggak pernah dinyatakan kesalahannya. Berarti Anda nggak belajar apa-apa. Ya, kemungkinan besar mengidap penyakit psikologis yang mengerikan namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ciri-cirinya apa? Nggak pernah ngerasa salah. Jadi dia akan selalu nyalahin yang lain, nyalahin keadaan, bahkan nyalahin Tuhan, nyalahin nasib, nyalahin siapa aja yang bisa disalahin. Ya. Orang yang sungguh-sungguh di bawah pengajaran, di bawah pemuritan pasti akan menyadari banyak kesalahan dalam dirinya. Karena kebenaran akan mulai membongkar hal-hal yang salah dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak pernah, sekali lagi nggak pernah ngerasa bersalah, berarti kita nggak belajar apa-apa. Ada orang yang bilang kayak, pastor aku diberkatin banget sama semua postingan pastor, sama khotbah-khotbah pastor, sama pengajaran-pengajaran. Saya dengerin semua khotbahnya, oke. So, how's your life now? Ya, masih gitu-gitu aja sih. Berarti lu nggak belajar apa-apa. Ya pasti ada yang sangat salah. Berarti ada yang lu cuma dengerin, yang lu pikir, ini buat orang lain pasti. Berapa dari kita banyak ada yang dengerin firman tuh kayak gitu, kita ngerasa kayak aduh pas banget lagi buat dia nggak datang lagi. Enggak, ini buat Anda, makanya Anda yang datang, bukan buat dia. Kalaupun buat dia itu buat lu dulu, makanya lu yang datang duluan, simpan baru kasih dia. Tapi nggak mungkin cuma buat dia, udah pasti buat lu. Ya, karena firman Tuhan sekali lagi, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan berikutnya, untuk apa? Jelas memperbaiki kelakuan, saudara. Kita dikasih tahu kita salah sama Tuhan lewat pengajaran firman supaya hidup kita ini diubahkan, gak gini-gini doang. Karena ada kelakuan kita yang mesti diperbaiki, itu dia. Ya, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran ini sesuatu yang seperti halnya pemuritan, kita dididik makin lama makin benar. Makin lama jadi murid yang terdidik, itu dia bahasa kita mengenyam pendidikan buat apa sih? Ya makin lama harusnya makin pintar, tapi bukan cuma kognitif doang, kehidupannya tuh harus berubah seluruhnya. Ya makin tahu diri. Saudara pernah baca Rasul Paulus, saudara menyadari dia makin dekat sama Tuhan, makin mendapatkan berbagai pewahyuan dari Tuhan, dia makin menyadari betapa berdosanya dia. Unik ya. Kalau kita kan ngerasa makin banyak tahu makin songong ya. Kalau dia enggak loh. Dia malah makin menyadari betapa dia salah banget gitu loh. Dia ternyata lebih berdosa dari yang dia tahu selama ini. Nah itu arah yang benar ketika kita baca Alkitab, kita nggak mungkin ngerasa ngerasa si paling benar gitu loh. Berarti cara bacanya salah, udah pasti Tuhan yang benar, kita yang salah. Ya. Supaya bisa dididik untuk orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, milik Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pengorbanan Yesus. Yes, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi gak mungkin gak ada buah. Gak ada yang dilakukan, cuman sekedar percaya terus nunggu dijemput sama Yesus dari sorga, gak gitu konsepnya. Kita pasti akan mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya kita gak kepikiran untuk lakukan. Atau yang sebelumnya kita lakukan buat diri kita sendiri, tapi sekarang kita lakukan sungguh-sungguh untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Saudara, sambil ayatnya tetap ada di situ, saya rindu kita buka sendiri di HP kita. Yohanes 15 ayat 3. Ya gak usah dibuka di depan, biarin aja. Saya sengaja kasih catatan yang untuk ditampilkan dan saya kasih ayat-ayat yang untuk dibuka biar kita ada interaksi. Kalau enggak semuanya cuma di depan, Anda cuma gitu. Nah itu dia tuh. Tampang-tampang gak dapat apa-apa tuh. Nah itu. Lalat yang masuknya deh. Ya. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan demikian, kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi syarat firman menghidupkan dengan cara membersihkan kita. Dan ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi betapa pentingnya untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dia katakan. Karena hanya dengan demikian kita bisa dibersihkan. Kita ke Amsal 4 ayat 23. Jadi yang bersihin cuman siapa? Yang bisa bersihin kita? Tuhan. Lewat firman-Nya kita gak bisa bersihin diri kita sendiri. Agama membangun ilusi bahwa kita bisa bersihin diri kita sendiri dan nyelamatin diri kita sendiri. Tapi orang Kristen menyadari kita gak mungkin bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat. Kita gak mungkin bisa bersihin diri kita sendiri. Kita perlu roh yang menguduskan kita dengan cara apa? Membawa kita kepada seluruh kebenaran. Itu cara Roh Kudus menguduskan kita. Gak tiba-tiba kudus gitu loh. Secara mistis, mendadak kudus tiba-tiba. Enggak. Semakin kita mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, mengenal pribadinya. Kita makin jatuh cinta, kita makin bersih.
Kita makin hidup sesuai mengikuti yang kita kasihi. Saudara, kalau Anda pernah naksir sama orang, Anda akan berupaya menyukai yang dia suka dan gak suka apa yang dia gak suka. Benar gak? Saya pertama naksir sama istri saya, dia suka dangdut, sama untung suka hip hop. Saya lumayan suka hip hop, tapi saya anak metal. Saya benci dangdut. Tapi saya berupaya untuk dengerin dangdut. Kenapa? Karena saya lagi naksir sama dia. Dan itu yang terjadi antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita sangat, favorit dosa. Kita suka dosa. Kita hidup dalam dosa. Kita nggak susah hidup kudus. Ya, tapi Tuhan membenci dosa dan menyukai kekudusan. Dan karena hanya dengan mengenal dan jatuh cinta sama dia, kita akan mulai melawan semua kecenderungan berdosa kita, menghentikan yang kita suka untuk mulai melakukan yang sebenarnya kita nggak suka. Ya, dan ini sesuatu yang natural, saudara. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Kita nggak bisa bersihin diri kita sendiri, hanya firman Tuhan yang bisa bersihin kita. Tapi kita punya tugas untuk apa? Menjaga hati kita. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Saudara, saya nggak tahu berapa orang terlalu karismatik sampai semuanya itu Tuhan yang mesti ngerjain gitu loh. Ya, contoh sederhana, dulu saya anggap itu normal karena saya juga dulu berdoa seperti itu. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa, penuhi bangku-bangku kosong ini. Kata Tuhan, enggak, pergilah. Kan sebelum naik ke surga, gue suruh lo ngapain? Gue suruh lo pergi. Lu yang nyari jiwa, lu yang menuhi nih bangku-bangku, bukan nyuruh gue lagi, kan gitu. Gue nyuruh lo, kenapa lo nyuruh gue lagi, kan gitu. Sama. Ya, dengan hati juga gitu. Tuhan yang bersihin kita dengan firman-Nya. Tapi siapa yang tebak yang mesti jaga hati? Kita, bukan Tuhan. Berapa banyak kita yang berdoa seperti itu. Tuhan, jaga hatiku. Kata Tuhan, kagak, lu yang jaga hati lo. Gue udah ubahin hati lo, lu nyuruh-nyuruh gue lagi. Enggak, lu yang mesti jaga hati lo. Lu mesti sangat concern dengan apa yang mata lo lihat. Apa yang mulut lo makan. Apa yang kuping lo dengar. Apa yang lo masukin ke hati lo. Apa yang lo pikirin. Lu yang bertanggung jawab atas itu. Kenapa lo nyuruh gue lagi? Jagain hati lo. Ya, ada perintah di sini. Bagian kita tuh menjaga hati kita. Karena Tuhan udah bersihin dengan firman-Nya. Ya. Karena dari situlah, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak kelihatan dari kehidupan kita. Bahkan yang non-Kristen pun bisa lihat itu. Dan gak bisa diakal-akalin. Kalau emang busuk mah busuk aja. Bener, gak bisa diakalin kok itu. Bisa diumpetin sampai sedemikian rupa, tapi bangke pasti bau juga. Percaya deh. Ya, pendeta mau karunia sebesar apapun, kalau jatuh aja, saudara. Bener, ngeri lagi pas jatuh. Kaget, semuanya kaget. Dan lebih menyebalkan lagi, dia kayaknya gak sempat bertobat, keburu mati kan gitu. Bingung kan kita akhirnya. Bukunya banyak lagi di rumah kan gitu. Mau gue buang, tapi bagus bukunya. Ya kadang kita suka gitu ya, maksudnya kita buang semua teologinya, padahal teologinya bagus. Orangnya aja yang sama kayak kita, manusia biasa yang bisa jatuh. Ya. Poin kedua, kita masuk poin kedua. Hidup oleh, atau bahasa lainnya hidup oleh firman itu adalah hidup dalam firman. Hidup sesuai dengan firman. Ingat, kita dihidupkan oleh firman. Dibangkitkan lagi dari kematian oleh firman. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan firman. Dia menyelamatkan kita dengan firman yang jadi manusia. Dan dia menghidupkan kita kembali dengan firman yang sama. Dan kita mesti hidup dalam firman yang itu juga. Oke, kita ke Mazmur 1 ayat 1-3. Hidup oleh atau di dalam firman. Mazmur 1 ayat 1-3 harusnya ada di depan sesuai catatan saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan menurut nasihat orang fasik adalah jalan menurut nasihat dunia ini. Kehidupan lo diatur sama nilai-nilainya dunia. Berbahagialah kalau lo bukan orang yang kayak gitu. Ya, berikutnya apa? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Ada di pihak orang berdosa. Ya bukan untuk mempertobatkan mereka, tapi benar-benar untuk nggak jelas, saya random gitu loh. Ada di situ aja gitu. Orang berdosa bukan ditegur, malah ditemenin gitu. Buat apa ditemenin? Nggak jelas, random. Ya nggak ada fungsinya. Kalau Tuhan cuma buat nemenin kita, kalau Roh Kudus ada hanya untuk menemani kita, biar kita nggak sendiri, tidak menginsafkan kita akan dosa, tidak membawa kita kepada seluruh kebenaran. Apa fungsinya Roh Kudus? Biar lu nggak kesepian gitu. Kan enggak. Ya banyak teman-teman saya yang pakai pola demikian, saya juga bingung. Dia bilang dia belajar dari Yesus. Yesus itu khotbah bro.
Yesus khotbah, kalaupun nongkrong itu habis khotbah dia. Orang yang diajak nongkrong tuh udah dengerin khotbahnya itu. Dia emang gak khotbahin di tongkrongan, enggak. Tapi abis denger khotbah baru diajak nongkrong, semuanya kayak gitu, gak ada yang random. Bahkan Sakyus pun naik di atas pohon, kira-kira ngapain diliatin Yesus. Dia pasti udah pernah dengar khotbahnya Yesus. Pasti. Ya. Berdiri di jalan orang berdosa tuh itu. Ada jalan orang berdosa nih, kita ada di situ, di pihak itu. Kita berdiri bersama mereka, mau ngapain? Ya, saudara, ada ayat yang keras yang mengatakan gini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apa artinya kita gak boleh berteman dengan orang-orang yang non-Kristen? Bukan begitu konsepnya. Saudara, persahabatan itu beda sama pertemanan. Pertemanan kita cuman ya teman-temanan aja gitu loh. Cukup tahu ya kan, mau gak mau teman satu kelas, teman satu kampus, teman satu band. Cuman persahabatan kita berbagi nilai. Berdiri di hadapan, di jalan orang berdosa, itu berbagi nilai sama mereka. No, kita gak berbagi nilai. Kita justru membagikan nilai yang kita dapat dari firman Tuhan. Oke? Nilai-nilai ilahi itu justru yang kita mau bagi sama mereka. Bukan cuma sekedar nongkrong-nongkrong kagaknya. Apalagi berikutnya nih, ini paling jelas yang ingat tadi ada apa? Jalan, berdiri, terus sekarang apa? Duduk. Berbahagialah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini dia nih, true gossipers, pencemooh. Ya kan? Kerjaannya ngegibah. Gospel, gosip pelayanan kan gitu. Ya gak? Berbahagialah kalau gak ada di situ, saudara. Asli. Ya saya cukup lama menghabiskan waktu saya dengan para true gossipers, hamba-hamba Tuhan sih, orang-orang hebat. Teolog-teolog semua. Tapi ya kerjaannya gitu, kita bahas gosip terkini. Sudah dengar belum sih itu jatuh? Siapa sih itu loh yang gitu. Ada, karena pernah di sana saudara, saya berani mengatakan berbahagialah yang gak duduk dalam kumpulan pencemooh, nongkrong di situ. Saudara, ada satu hal yang mesti kita lakukan. Nggak ada yang salah dari nongkrong, tapi salah kalau kita nongkrong tanpa tujuan. Saudara, waktu ini nggak banyak. Ingat, kita nggak punya banyak waktu. Berapa dari kita nggak bisa ikut komsel, nggak bisa ikut persekutuan, nggak bisa pelayanan, nggak bisa gereja karena nggak ada waktu katanya. Tapi nongkrong-nongkrong nggak jelas, main catur di warung masih ada waktu. That's weird. Benar nggak? Ini kan, selalu kalau ada persekutuan pasti nggak ada waktu. Katanya capek abis kerja, tapi setengah 12 malam diajakin martabak berangkat. Agak aneh memang. Martabak yuk gas setengah 12. Komsel setengah 8 loh. Lu bilang lu capek, kenapa martabak berangkat kan gitu. Apa komsel mesti ada martabak? Oh mungkin begitu, I don't know. Komsel X martabak kan gitu. Featuring martabak, mungkin juga. Ya, kita harus putuskan saudara, tongkrongan-tongkrongan mana yang udah gak perlu. Tongkrongan yang gak perlu itu adalah yang kita kesana tanpa tujuan yang jelas. Saudara, kalau kita gak punya tujuan untuk berpengaruh, kita akan terpengaruh. Ya, saya banyak mengurangi tongkrongan-tongkrongan gak jelas. Semua tongkrongan saya itu ada tujuannya. Kalau ada orang yang bahkan belum percaya saya nongkrong sama dia, saya punya tujuan ilahi. Saya punya agenda surga. Untuk memenangkan dia, pasti. Gak mungkin gue ketemuan random. Anak 3 sambil kuliah, sambil pelayanan, waktu gue gak ada. Gue hanya bikin waktu buat orang-orang yang Tuhan taruh di hati gue untuk menangkan. Gak ada waktu buat tongkrongan-tongkrongan gak jelas. Ya, berbahagialah mereka yang gak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Ini berbahagialah mereka yang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan berarti gak punya kehidupan, gak punya keluarga, justru punya. Tapi apa, kita bawa semuanya, kita hidupi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Hasil perenungan firman Tuhan kita aplikasikan di kehidupan rumah tangga kita. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ini bicara tentang pohon, kita akan bahas nanti sama tentang pohon. Kita habisin waktu kita di sana. Tapi sebelum ke situ, dia berbicara tentang hidup oleh atau dalam firman. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ya, saya undang Anda baca karena nggak ada di depan. Ini bagian kita, biar kita ada namanya responsoria. Itu dia kalimatnya. Biar ada respon. Ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 saya sebut sebagai my 911 verse, ayat emergensi saya. Ya, ketika saya dikuasai oleh amarah, hawa nafsu, ketidaksabaran, ya,
kebencian, kekecewaan, ngerasa direndahin, saya langsung pencet 911. Saya langsung berusaha balik lagi ke sini. Ya, ayat 9 dikatakan begini, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kalimat yang sama dengan kata apa? Menjaga hati. Ya, jadi kamu sudah bersih karena firman, tapi mesti dipertahankan. Dengan cara apa? Perhatikan, jangan sembarang nongkrong. Jangan sembarangan ngumpul-ngumpul kagak jelas. Ya harus ada faedahnya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, kan gitu. Begadang boleh saja, kan gitu ya. Nggak usah dilanjutin ya. Ternyanyi lagi. Ya. Dengan apa? Gimana caranya kita bisa mempertahankan kelakuan bersih? Seorang muda di sini sudah berlaku buat semua orang. Ya minimal mama saya paling nggak suka kalau dibilang senior, nggak suka dia. Dia bilang yang tua tuh cuman iblis, si ular tua. Ya juga sih, kita semua masih muda dibanding iblis. Ya. Jadi bukan cuma buat anak youth, bukan. Ini buat semua kita, ini ayat buat kita semua. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan sama persis yang menciptakan, yang menyelamatkan, yang membersihkan. Ya adalah yang sama, yang menjaga. Persis dengan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan hidup oleh atau di dalam firman. Ya. Ayat 10. Dikasih tips cara baca Alkitab yang benar. Karena banyak orang bilang, Pastor saya udah coba baca Alkitab cuma saya ngantuk loh. Soalnya tulisan semua. Wah itu dia. Saya juga gitu dulu. Saya paling gak kuat kalau bacain tulisan semua. Makanya saya kumpulin di rumah tuh I have a stack of comic books. Bible comic books. Banyak saudara. Dari yang gayanya Marvel sampai yang manga. Bukan mangap. Kalau mangap yang tadi. Itu dia. Bukan ya. Dari Marvel, manga sampai yang cibi-cibi. Ada yang Yesusnya pas disalib saya malah pengen ketawa. Kan dia boncel-boncel gitu disalib. Kan ngapain maksudnya. Ada yang Korea-Korea gitu ada. Saya kumpulin semua. Dalam dan luar negeri, saya kumpulin semua. Kenapa? Karena saya perlu. Saya tahu saya terbatas, saya gak kuat baca tulisan semua. Waduh, sering skip. Oh, sampai mana tadi? Gitu. Bingung. Akhirnya baca pakai penggaris. Ada yang kayak gitu. Digaris-garisin biar tahu sampai mana. Karena nggak tertarik, pusing, nggak kebayang. Ya, akhirnya apa? Saya belilah komik-komik itu. Zaman sekarang udah ada YouTube, enak banget. Anda sebelum baca Alkitab bisa nonton dulu rangkumannya, enak banget kan. Jadi pas baca cita-cita raja-raja tuh udah kebayang di kepala. Jadi pas baca tuh enak gitu, nggak begini, nggak ngantuk. Karena udah seru banget nih kan gitu. Ya, kita mesti akalin saudara. Itu namanya apa? Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jadi kalau baca Alkitab mentalitasnya harus apa? Mencari Tuhan. Itu dia. Bukan cuma sekedar baca formalitas, no. Ya biar kelar aja gitu karena satu hari 10 pasal. Bukan masa satu hari berapa pasal. Ya, mencari Tuhan enggak? Itu dia pertanyaannya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, barang siapa mencari pasti akan apa? Tuhan Yesus berjanji, barang siapa mencari pasti akan mendapatkannya, menemukannya. Ya. Dan Tuhan berkenan apa? Ditemui oleh mereka yang mencarinya dengan segenap hati. Ada ayat firman Tuhan bilang gitu. Jadi kalau baca Alkitab tuh harus dengan mentalitas mau berjumpa sama Tuhan, mau ketemu sama Tuhan. I want to see you. Itu dia. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Itu dia. Mentalitasnya tuh gitu. Kayak orang pacaran. Mau ketemu pacarnya. Benar gak? Orang ngapel kan gitu. Semangat kenapa? Karena mau ketemu kan gitu. Baca Alkitab juga gitu. Sehingga kita gak sabar. Pengen buru-buru kelar di kantor. Pulang ke rumah. Mandi, istirahat. Udah malam-malam nih. Gak sabar mau ketemu sama Tuhan. Kan gitu. Kebaktian juga gitu. Ya. Tujuannya apa? Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi ternyata seorang tuh menyimpang dari perintah-perintahnya Tuhan ketika dia gak mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sekedarnya doang. Makanya baca Alkitab sih, ikut persekutuan sih, tapi cuman apa? Formalitas saja. Gak kemana-mana makanya. Hidupnya terus menyimpang dari perintah Tuhan karena gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan makanya karena gak mencari, makanya gak menemukan, gak berjumpa dengan Tuhan. Saudara kalau gak ada perjumpaan dengan Tuhan, aduh selesai deh hidup kita. Ya karena hanya perjumpaan dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Ya orang kalau ketemu Tuhan tuh pilihannya cuma 2. Mati. Karena Tuhan tuh kudus atau berubah. Kalau belum terjadi apa-apa berarti belum pernah ketemu. Kan gitu idenya. Ya.
Nah kalau udah ketemu diapain saudara? Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau udah ketemu apa? Jangan kasih lepas. Kalau udah dapat. Mencari, mendapatkan. Kalau udah dapat jangan kasih lepas. Saya belajar dari kolom komen saudara. Yang baju merah jangan kasih lepas. Gitu ya. Itu dia. Jadi kalau udah ketemu, udah dapat, jangan dilepasin. Ya supaya apa? Jangan berdosa terhadap Tuhan. Jadi kenapa seorang terus berdosa terhadap Tuhan? Karena yang dia baca, ya udah dilepas gitu aja. Dia nggak mempertahankannya, dia lose gitu aja kan. Dia pikir yang penting kan gue udah dengar firman, kan gue udah datang persekutuan, kan gue udah gereja, kan gue udah pelayanan. Apalagi sih? Ya dan ini membawa kita kepada perenungan terakhir kita saudara. Di poin nomor 3, kita ke Matius 13 ayat 1-23. Banyak banget nih. Nah tapi kita punya waktu, harusnya. Kan gitu. Ya. Karena yang buru-buru sebenarnya saya, habis ini ada pelayanan lagi. Bukan Anda nggak kemana-mana ya. Masih panjang hari Minggu ini ya. Hari Minggu harinya Tuhan. Harusnya dipakai buat Tuhan. Ya, bukan buat yang lain-lain. Matius 13 ayat 1-23 di bawah judul Tanah Hati yang Mana. Itu dia. Anda pernah baca ini pasti. Saya yakin ini satu yang familiar kok. Ya, saya cuma revisit dengan beberapa detail yang mesti ditekankan. Tanah hati yang mana? Karena ini bukan tentang kita harus memiliki hati yang subur. No. Ini tentang dengan jujur introspeksi, tanah hati gue yang mana ya? Nah, hanya dengan demikian kita bisa mencegah kecenderungan-kecenderungan itu. Kita tahu apa yang harus saya kerjakan untuk menjaga hati saya. Kita mesti namanya identifikasi dulu. Ya, tanah hati saya yang mana nih? Kan gitu. Ya ini bukan itu tentang itu. Alkitab selalu ngajarin kita nyari membongkar kedalaman kita dan kita mencari tahu. Oh ini pantesan kan gitu. Kalau udah tahu terus apa yang mesti dilakukan untuk ngakalin nih hati yang bengkok ini. This crooked heart. Ya, mulai 1 dari Matius 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Saudara, Yesus itu the first rockstar. Dia orang pertama yang khotbah, bukan nyanyi, dan dikerubutin orang. Saking banyaknya yang ngerubutin dia, guru-guru agama tuh pada ngiri. Karena biasanya dengerin mereka tuh. Semuanya pindah semua. Ikut Yesus kemana aja diikutin rame-rame orang. Nggak ada yang kayak gitu zaman dulu. Ya, bahkan untuk nonton pertandingan olahraga atau seni itu orang datang ke amphitheater, datang ke satu teater, bukan nggak ada yang kayak dia tuh. Dia kemana pergi diikutin orang. Ya, makanya pada ngiri, ahli Taurat sama Farisi pada penasaran nih, kenapa sih kok pada ngikutin dia kan gitu. Emang apa sih yang diajarin yang kita nggak tahu kan gitu. Ya. Sehingga apa? Saking berbondong-bondongnya, saking penuhnya, ia naik ke perahu dan duduk di situ. Dia sampai mundur dari darat sampai ke laut, saking semuanya tuh datang ke dia. Ngerangsok semua, dia kedorong-dorong mundur-mundur. Ya air kan gitu. Pinjam perahu dong kan gitu, mundur. Saking ramenya. Ya. Dan dia akhirnya naik perahu dan duduk situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Berdiri, gak ada yang duduk. Kita mah duduk kayak gini, udah gini-gini aja. Ini kabar berdiri. Standing party. Dengerin orang khotbah berdiri, gimana enak sih. Ya. Ayat 3. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Banyak, dan ini cuma salah satunya doang. Ya, banyak yang lain, tapi ini dia. Kita bahas yang di sini. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu yang pertama ini jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara sambil buka Lukas 8 boleh deh. Ya, yang ini kan di depan ya ayatnya ya. Anda buka Lukas 8. Kita akan bandingin Lukas. Ditulis secara kronologis dan Lukas menulis dengan tujuan apa? Supaya temannya Theophilus bisa percaya sama Yesus. Ya, jadi dia berusaha catat detail, mungkin detail-detail yang kelewat, detail-detail yang mungkin gak terlalu dicatat lengkap sama Matius, sama Markus. Lukas berusaha wawancara semua, termasuk Matius dan Markus. Yohanes juga, emang pas dia ngomong ini, emang dia ngomong apa lagi kan gitu. Ya, catat lebih detail, lebih lengkap. Saya suka banget, kitab favorit saya Lukas karena nulis orang sekuler. Dia seorang tabib, bukan pendeta. Dia sarjana kedokteran, bukan STH. Kan gitu. Makanya saya relate, saya dulu soalnya juga
Masih belum STH sih sampai hari ini, cuman lagi mau MTH kan gitu ya. Lukas 8 ayat 5, coba lihat. Ada detail tentang lalu diinjak orang. Saudara, benih firman Tuhan bisa diambil sama iblis atau tanpa sengaja keinjak orang. Nah, saya ngaku dosa. Saudara, akun satir itu bertumbuh pesat karena trennya saya yang bikin. Ya, saya orang yang overcritical. Dan ketika saya baca ini dan merenungkan, saya menyadari this is me. Tanpa sadar menginjak benih firman yang udah ditabur sama Tuhan. Karena terlalu kritisnya saya. Kayaknya gak ada maksud sebenarnya. Saya takut mereka tersesat. Gitu. Tapi karena overcritical, saya akhirnya orang bilang kayak, wah bener nih ngaco nih pendeta lo. Padahal bener dia ngomong. Cuman apa? Kurang. Gitu loh. Sebenarnya apa tinggal nambahin kurangnya. Bukan dibilang salah semua. Jadi akhir tadi dengar khotbah udah amin gak jadi. Gitu. Ya gak sengaja, saya juga gak sengaja. Saya gak ada maksud. Cuma karena di pinggir jalan ya gak sengaja keinjak. Ya, yang satu iblis, yang satu tanpa sadar dipakai oleh setan kan gitu. Untuk mengambil benih itu. Ya kita lanjut ke ayat 5. Di depan ada ayat 5, jadi Anda tetap di Lukas. Jangan kemana-mana, oke? Ayat 5 di depan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, jadi tanahnya tipis, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, oke? Tetapi apa, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanahnya tipis, mau berakar kemana? Jadi ada yang tanah hati yang kedua yang tipe seperti ini. Ya, nanti akan dijelasin detailnya. Sama Yesus sendiri artinya dijelasin. Ya, ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kalau di Lukas 8 ayat 7, coba lihat. Ada detail bilang gini, semak itu, benar gak? Bertumbuh bersama-sama. Jadi dia dengar firman, kan tanahnya ada semak-semak tuh. Jadi firman ditabur nih yang baru, tapi yang lama masih ada. Nah dua-duanya bertumbuh tuh. Ya nanti akan dijelasin artinya sama Yesus. Semak itu bertumbuh bersama-sama. Makin besar semak itu sehingga menghimpit yang bagus tadi yang mesti bertumbuh sampai mati. Tapi tumbuh apa? Bersama-sama. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9. Garisin, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Nanti saya akan jelasin maksud ayatnya apa. Lukas akan bantu kita. Kita ke ayat 10. Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka enggak. Oh jadi diceritain dalam perumpamaan itu. Karena mereka enggak dikaruniai. Ya. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau di Lukas 8 ayat 18 kita lihat. Ada kalimat yang penting ini. Yesus bilang gini apa? Karena itu apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi silakan introspeksi. Gua nih tanah hati yang mana nih? Perhatiin cara lu ngedengar. Coba lihat lu tanah hati yang mana. Karena gak mungkin tanah hati lu tanah hati yang subur. Gak mungkin. Ya, kita nggak ada ya, kita terlahir berdosa saudara. Ya, banyak yang mesti dirombak dalam tanah hati kita, banyak yang mesti dirombak sama Tuhan. Nah, ada yang tanahnya tipis mesti digali ke dalam biar bisa ke dalam. Ya, ada yang banyak semak duri yang mesti diangkat dulu. Ya, ada yang di pinggir jalan, coba digeser dikit, jangan di pinggir jalan kan gitu. Ya. Pindah gereja ada yang gereja pinggir jalan. Maksudnya bukan pinggir jalan, artinya ngerti gak? Gereja pinggir jalan tuh gini. Kami gereja di mall, oke? Itu pinggir jalan tuh. Kenapa? Karena abis dengar khotbah dia bisa kemana aja tuh. Nah yang paling ngeri yang tipis-tipis pinggir jurang itu yang gereja sebelahnya bioskop. Nah itu dia tuh, gila tuh. Lo abis dengar khotbah, abis itu nonton. Khotbahnya udah nguap tuh, lo gak tau kemana. Ya itu namanya mencobai Tuhan, oke? Cuman gak apa-apa kalau emang Tuhan kasihnya di situ, berarti ada karunia khusus dari Tuhan. Nah, kita mesti hati-hati. Ya bukan gak boleh abis itu nonton bioskop, cuman dipanjangin dikit lah. Biar ngeresep dulu. Baru nonton bioskop, jangan langsung, abis itu langsung, buruan nih, film gue abis ini. Enggak, jangan gitu. Ntar lu gak inget apa-apa nih, firman Tuhan. Ya gawat, jedain dulu. Ntar sore kan nontonnya gitu loh, jangan langsung nonton abis khotbah. Gawat tuh deh. Ya, pinggir jalan tuh. Berani banget emang hanya yang beriman yang melakukan hal itu saudara.
Atau yang dipersulit pembangunan rumah ibadahnya, itu dia. Ya kita lah salah satunya ya. Di mall mau gak mau, karena mall udah paling aman, paling gak ribet. Ya. Perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang gak mempunyai, daripadanya akan diambil. Perhatiin kata-kata ini. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah saudara, ini bicara kedaulatan Tuhan sekali lagi. Ya hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Tapi kita harus mengenali hati kita tuh yang mana. Ya, sehingga kita bisa tahu gimana mesti memperlakukan nih kecenderungan saya yang ngaco ini. Bagaimana saya bisa menanggulanginya? By the grace of God. Bagaimana saya harus mengandalkan sepenuhnya anugerah Tuhan untuk mengaruniakan kepada saya yang saya kira saya punya. Saya berharap gak diambil sama Tuhan. Saudara, keselamatan itu seperti itu. Banyak yang menyangka. Ya, kita pasti semua menyangka kita selamat. Tapi jangan sampai apa yang kita pikir kita punya diambil. Jangan sampai. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan banyak orang sakit, bikin mujizat demi namamu juga. Pada hari itu aku berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan. Saudara, saya berdoa gak ada satupun dari kita yang punya percakapan itu di hari terakhir. Karena udah gak ada gunanya. Jangan sampai apa yang kita pikir kita punya, ternyata kita gak punya. Ternyata diambil, kita gak menyadarinya. Ya, perhatikanlah cara kamu mendengar, itu tugas kita, saudara. Ayat 13 dari Matius ada di depan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. ini saya paling bingung, saudara. Saudara, pendeta itu pakai perumpamaan, pakai kisah biar orang ngerti. Ini mah kebalik. Gue bikin perumpamaan biar pada kagak ngerti. Inilah dia, kedaulatan Tuhan gak bisa kita ganggu gugat. Ya, mengenal kedaulatan Tuhan membuat kita jadi tahu diri, saudara. Artinya apa? Kita sepenuhnya bergantung sama anugerah Tuhan. Seperti pengemis yang gak punya hak untuk ditolong. Hanya bisa memohon, Lord, have mercy on us. Dan hanya dengan demikian kita gak bisa sombong rohani. Kita tahu kita hanya dianugerahi oleh Tuhan. Kita gak bisa ngubah hati kita. Cuman Tuhan yang bisa. Kita bergantung sepenuhnya sama dia. Kalau dia gak beranugerah, binasa semua kita. Ayat 14. Tujuannya apa dia melakukan hal itu? Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Untuk firman Tuhan digenapi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup gampang ngantuk. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Wow, kedaulatan Tuhan. Ya, baca ayat-ayat kayak gini nih yang bikin saya akhirnya jadi Calvinis. Karena pada akhirnya iya juga. Ya, saya ini orang mati. Orang mati gak bisa ngerespon. Orang mati hanya bisa mengandalkan anugerah Tuhan untuk dihidupkan dulu. Sehingga bisa ngerespon. Kan gitu. Ya. Salah satu yang paling miris yang saya sadari adalah ketika saya bertobat sungguh-sungguh tahun 2008. Hati saya diubahkan sama Tuhan. Saya lihat ke belakang catatan khotbah saya itu banyak loh, sudah tebel-tebel loh. Itu khotbah orang loh. Khotbahnya pendeta bagus-bagus. Papa saya sendiri termasuk. Saya nyatet khotbah loh. Tapi saya bingung, ini ayat kemana semua? Gue nyatet loh. Gila. Tapi kok hidup gue gini-gini aja. Kemana ini semua? Ya. Sekali lagi kalau belum dihidupkan oleh Tuhan, kita gak akan merespon dengan benar kok. Ya, kita bergantung sepenuhnya sama anugerah Tuhan. Karena itu apa? Karena Yesus bilang, karena engkau menyadari bahwa engkau bergantung sepenuhnya sama anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Karena itu apa? Dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Ingat, murid-muridnya yang dapat sesuatu. Kenapa? Karena mereka datang. What do you mean? Maksud lo apa? Bener, yang lain cuma denger-denger doang. Oh iya, oh amin, amin. Kan gitu, tapi ngerti apa kagak gak tahu. Asal amin-amin aja yang penting beres kan gitu, buruan kan gitu. Jenggot jangan lama-lama, gue lapar. Nah gitu. Ini kan? Bener gak? Tapi murid-murid apa? Datang secara terpisah, nanya. Maksudnya apa ya? Saudara, jadilah seperti murid-murid.
Ya makanya saya selalu paling menantikan dulu ya kalau sekarang udah diganti lah. Dulu setiap Selasa malam kami tuh punya live Instagram gereja kami. Apa formatnya? Tanya jawab. Berdasarkan apa? Khotbah yang hari Minggu. Dan saya berharap banyak yang nanya malah orang lain yang jemaat pada amin-amin aja. Nah itu dia tuh. Saya berharap mereka yang nanya justru. Karena khotbah kita justru menimbulkan pertanyaan harusnya kan gitu. Membawa kita makin datang kepada Yesus untuk minta lebih, ngerti kan? Kayak gitu harusnya khotbah tuh naturnya harusnya seperti itu. Bikin orang makin haus. Sehingga bisa datang kepada Yesus dan dipuaskan karena khotbah saya gak bisa memuaskan Anda. Hanya Yesus, air hidup itu. So come to Him. Dan khotbah saya fungsinya cuma membuat Anda seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungaimu. Begitulah jiwaku. Khotbah saya fungsinya itu. Ya berharapkan bisa menghidupkan karena hanya yang hidup yang haus dan lapar. Pas mati emang gak mungkin lapar dan haus. Mau dikhotbahin kayak apa juga kalau mati percuma, dia gak akan haus dan lapar. Dia malah ngerasa udah kan gue denger khotbah. Formalitas. Ya inilah arti perumpamaan itu. Dengarlah, ini fungsinya. Perhatikan cara kamu mendengar kata Lukas. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya. Jadi yang bagian pertama, yang jatuh di pinggir jalan tuh gak ngerti. Dengar tapi denger loh. Ini semuanya ngedenger, bukan gak ngedenger. Kalau yang gak ngedenger, ya udahlah. Udah beyond saving kalau yang itu, kalau saya bilang. Udah di luar kemungkinan untuk diselamatkan. Denger aja kagak. Nah ini buat yang denger loh. Ada 3 jenis pendengar. Ya ada 1 jenis yang benar. Tapi kita gak, bukan yang itu. Bahkan saya pun menyadari saya bukan tanah yang subur. Bukan. Makanya saya terus memberi diri untuk digemburkan sama Tuhan. Orang bertanya, Pastor lu ngapain sih? Ya udah 40 malah kuliah. Udah jadi pendeta malah kuliah. Kuliahnya gak nyambung lagi sama aliran lo kan gitu. Tujuannya apa? Saya masih memberi tanah hati saya untuk digemburkan. Karena saya tahu tanah hati saya bukan yang subur. Dan kalau saya masuk di sekolah Alkitab yang sama alirannya sama saya. Gak ada yang terjadi apa-apa. Kagak digemburin. Saya cuma bisa amin. Setuju. Yoi. Gitu doang apa? Gak ada perdebat. Gak ada yang di... Orang udah sama, ngerti gak maksudnya? Ya gak? Ayat 19 kembali. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi udah ditabur dalam hati tapi dirampas. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ingat, iblis bisa ngerampas atau orang yang dipakai setan tanpa sadar nginjek, kerampas juga. Dan saya berdoa kita gak ada yang ambil jalur itu. Makanya saya bertobat dari satir menyatir kan gitu. Karena saya gak mau jadi orang itu. Diomelin sama Tuhan, lu gimana sih? Gitu. Itu orang udah ditabur malah lu injek. Apaan gue gak tahu gitu. Gak sengaja nginjek kan. Keinjek. Saya gak mau. Ya berikutnya ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Yang kedua. Yang tanahnya tipis tadi. Ialah orang yang mendengar firman itu. Dan apa? Segera menerimanya dengan gembira. Dan yang kayak gini nih saudara. Ini yang saya paling sering ketipu. Sebagai pembicara, sebagai pemberita firman, saya paling seneng loh. Kalau ada orang langsung amin, wah semangat banget. Nanya-nanya kayaknya, wah ini nih. Nggak taunya kagak. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke. Mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira ayat 21. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tanahnya tipis. Makanya cepat numbuh. Responnya langsung wah menyala. Kita langsung seneng kan. Wah ini nih. Nah akhirnya gak lama dari situ kan kita percayaan pelayanan kan. Karena kita pikir udah bertumbuh nih. Wah ini geng gue nih kan gitu. Gak taunya ya. Harus Paulus kasih nasihat kan. Jangan yang baru bertobat yang pelayanan. Jangan, belum teruji dia. Dia bisa dihancurkan sama iblis karena kesombongan. Dia belum tahu. Belum diproses sama Tuhan yang kayak gitu-gitu. Kita gak boleh terlalu bernafsu. Sudah kadang kan gitu ya. Jarang yang respon. Kalau ada yang respon kita semangat kan gitu. Kita langsung tarik. Jangan. Ya. Ya tidak berakar tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Saudara, apakah akan ada penindasan dan penganiayaan karena firman? Ada. Cuman orang-orang yang tipe kayak gini hatinya akan cepat murtad. Ya, saya berjumpa banyak yang kayak gini. Saya sempat have high hopes for them. Makanya saya kecewa. Tapi saya belajar, oh iya benar ada yang hatinya kayak gini loh tanahnya. Ya. Berikutnya, yang ketiga.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu apa? Jadi ada 3 jenis tuh. Yang pertama nggak dengar, dengar tapi nggak ngerti. Yang kedua dengar dan terima dengan gembira segera secepatnya. Dan yang terakhir cuma dengar doang. Nah ini dia nih. Ini mayoritasnya yang ini. Dengar doang. Cukup tahu. Gitu. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau dalam bahasa Lukas yang tadi kita baca, dua-duanya bertumbuh. Jadi udah ada keduniawian dalam diri kita, bener ya? Ingat kita lahir di dunia udah lama loh. Saya bertobat umur 24. 24 tahun dunia ini sudah mempengaruhi saya. Udah banyak semak yang bertumbuh di hati saya. Banyak berhala saya. Pas saya dengar firman Tuhan, saya senang. Wah, ini nih, saya masukin hati saya. Nah, firmannya bertumbuh. Ya, dalam pertumbuhan selanjutnya, di Lukas dikatakan demikian, terhimpit. Jadi apa? Dua-duanya bertumbuh. Kecintaan akan Tuhan bertumbuh, pengenalan akan Tuhan bertumbuh, tapi kecintaan akan dunia tetap dibiarin. Tebak siapa yang menang. Yang udah lebih dulu di situ lah. Akamsi yang menang. Berhala kita yang udah pasti menang nih. Bukan gak dengar khotbah, dengar. Semuanya dengar kok. Nggak ada yang nggak dengar, semuanya dengar. Ya, tapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu satu paket. Ya, tipu daya kekayaan itu membuat kita khawatir kalau gue harus memperoleh ini, kalau enggak sia-sia hidup gue. Enggak. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, kita nggak sia-sia hidup kita, walaupun kita nggak punya seluruh dunia. Tapi apa? Kita gak kehilangan jiwa kita. Buat apa seorang peroleh seluruh dunia dan kehilangan jiwanya, kata Yesus. Ya, targetnya apa? Sama, supaya gak berbuah. Jadi kalaupun udah ditabur, diambil, keinjak, ya kan? Bentar doang tumbuhnya, tapi langsung rontok karena akarnya gak kuat. Ujungnya sama, biar gak berbuah. Setan gak mau kita berbuah. Makanya Tuhan berkali-kali, kita tahu, kita menemukan berkali-kali dia menuntut kita dalam tanda kutip untuk berbuah. Ya, salah satu perumpamaan yang paling gak enak bukan perumpamaan, itu kisah nyata. Yesus ngelihat satu pohon terus nyari buahnya, kagak ada buahnya. Dan dia bete, gitu. Dikutuk pohonnya. Berikutnya mereka lewat lagi, pohonnya mati. Nah, saya sempat berpikir, dari ayatnya bilang itu bukan lagi musimnya loh. Normal kan, orang kalau bukan musimnya gak numbuh, kan gitu. Tapi artinya apa, kita sekali lagi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita dan kita dalam pentingnya makanya dalam gereja yang bentuknya pengajaran dalam pemuritan itu apa sih? Biar apapun musimnya kita berbuah. Karena itu yang Tuhan cari. Gak bisa kita bikin, tapi kan bukan lagi musimnya berbuah. Kita gak bisa bikin alasan di hadapan Tuhan. Dia berhak untuk menuntut buah dari kita. Karena dia udah melakukan segalanya. Ya, dia udah menggemburkan tanah hati kita. Dia udah mengubahkan hati kita. Dia udah menabur benih itu. Ya, dia berhak menuntut buah dari dalam hidup kita. Beberapa ayat lagi, saudara. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Pentingnya harus ngerti. Ya. Dan karena itu ya apa? Berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saya tutup dengan ini, nggak ada di catatan saya. Ini sekali lagi responsoria, kita baca Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Saya jemput semua bangkit berdiri. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Karena ini bagian dari kita di mana kita menyadari. Oke, saya nggak tahu sepanjang tadi Anda dengar, Anda introspektif gak? Saya hati yang mana ya? Saya tipe orang yang gampang ke distract. Itu bahasanya orang yang dengar khotbah diambil sama setan benihnya tuh gampang ke distract. Ya makanya kalau Anda gampang ke distract, kalau lagi keluar parkiran jangan Anda nyetir. Ya karena keserempet spionnya bisa halilintar. Tadi di dalam haleluya, langsung halilintar di situ ke distract, hilang. Ya jangan langsung nonton bioskop seperti tadi saya bilang. Bukan gak boleh, boleh aja. Ya, tapi kita mesti menyadari, berarti saya gampang teralihkan perhatian saya. Jadi saya mesti apa? Nyatet, itu nomor 1. Nyatet tuh, udah pasti harus. Karena berikutnya kalaupun gue teralihkan, gue bisa balik lagi nanti di rumah. Tadi apa ya? Right? Kita mesti akalin sendiri. Tuhan kasih kita hikmat untuk itu. Dan Tuhan anugerahkan kita komunitas rohani untuk menyadarkan kita, hati lu kayaknya ingin deh. Lu kan kemarin dengar khotbah gimana sih lu, nah itu. Kita mesti bantu teman kita, bukan hakimi, bukan. Bantuin dia yang menyadari hatinya tuh yang mana.
Nah berikutnya ada yang mana? Yang langsung semangat, langsung tar dulu, aduh gimana nih, kenapa langsung semangat, gimana pergumulan hidup? Kita tanyain, karena kadang apa? Dia semangat keluar dari sini, amin haleluya, di luar ketemu lagi kenyataan hidupnya, rontok dia. Dan kita sebagai keluarga rohani harusnya ada dia mana? Mendampingi dia. Itu kan gunanya kan teman komsel, itu gunanya kan gembala, itu gunanya kan kakak rohani. Mendampingi dia, karena dia akan menghadapi kenyataan hidup yang belum tentu dia siap hadapi. Dan firman yang indah yang udah dia terima dengan semangat tadi. Kita mesti temenin dia. Pertanyaan paling yang kita harus tanyakan ke dia adalah how are you? Dan kalau dia jawab haleluya puji Tuhan, itu dia lagi menyembunyikan sesuatu. Karena jawabannya kalau gue tanya gimana kabar lo, jawabannya baik apa enggak? Bukan haleluya glory puji Tuhan, no. Mencurigakan jawaban itu. Yang jujur aja, baik apa enggak? Jawabannya pilihannya 2. Baru habis itu apa? Akhirnya dia nangis. Iya. Gue jadi malu sama Tuhan, padahal gue udah semangat banget. Gue setuju banget tuh firman Tuhan. Gue pengen pergumulan hidup. Dan yang terakhir yang lebih ngeri, saudara, kalau menurut saya, karena saya di situ, ya kita udah punya sesuatu yang kita suka dalam hati kita. Udah banyak berhala yang kita miliki di sini. Yang kadang rasanya apa? Kayaknya nggak ada dosa-dosanya acan gitu loh. Gue cuma punya hobi kok. What's wrong with being punya hobi? Nggak ada yang salah. Tapi kalau itu udah jadi berhala, itu yang kacau. Karena itu yang membuat semua benih yang udah ditabur, yang udah bertumbuh, terhimpit. Karena yang udah duluan juga bertumbuh. Dan saya gak tahu apa berhala Anda, saya gak ngerti. Apa dosa-dosa favorit Anda, saya juga gak tahu. Karena bukan saya tugasnya. Ya, untuk menelanjang itu tugasnya firman Tuhan. Dan makanya saya bacain banyak hari ini. Supaya kita datang kepada Tuhan dan memohon apa? Menyadari jenis tanah hati kita dan berdoa. Memohon datang kepada Dia. Ayat 26 dan 27 dari Yehezkiel 36. Tuhan berjanji, dia bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang lama itu yang keras akan kujauhkan. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, this is what we can do. We can ask. Kita bisa minta dengan level of desperation yang real. Menyadari, tanah hati saya yang ini Tuhan. I wish bisa yang subur, tapi bukan. Help me. Save me.